Hai, selamat datang kembali di channel Abang Ethan. Kali ini kita akan mencari tahu tentang permutasi. Setelah sebelumnya kita membahas tentang kombinasi pada kartu remi. Jika kalian mau cari tahu tentang kombinasi, silakan klik linknya di deskripsi video ini. Rumus permutasi sendiri adalah N permutasi R sama dengan N faktorial dibagi dengan N minus R faktorial. Permutasi adalah banyaknya cara untuk menyusun sejumlah N elemen sebanyak R elemen dengan memperhitungkan urutan susunannya. Perhatikan, dengan memperhitungkan urutan, di mana jika pada kombinasi justru tidak memperhitungkan urutan. Hal inilah yang membedakan permutasi dan kombinasi. Pada permutasi, urutan ABC tidak sama dengan BAC, walaupun elemennya sama antara susunan satu dengan susunan yang lain tapi urutan elemennya berbeda, maka itu adalah tentang permutasi. Sebagai contoh seperti yang sudah diinfokan di video tentang kombinasi kartu remi, bahwa jika terpilihnya Budi sebagai ketua kelas, Andi sebagai wakil ketua kelas, dan Susi sebagai sekretaris. Akan berbeda fungsi dan jabatan jika sebaliknya Andi sebagai ketua kelas, Susi sebagai wakil ketua kelas, dan Budi sebagai sekretaris. Budi akan menjalani hari-harinya di kelas berbeda antara dia sebagai ketua kelas atau sekretaris. Mari kita cari tahu beberapa penerapan permutasi dan atau kombinasi pada kasus pemilihan ketua kelas, wakil ketua kelas, atau sekretaris. Pertama, Budi, Andi, Susi akan dipilih. Berapa banyak cara kemungkinan mereka terpilih? Kedua, jika hanya ada pemilihan ketua dan sekretaris, berapa banyak cara kemungkinan mereka terpilih? Ketiga, Budi, Andi dan Susi akan dipilih menjadi dua orang pengurus kelas. Berapa banyak cara kemungkinan mereka terpilih? Mari kita cari tahu satu persatu. Budi, Andi, Susi akan dipilih. Berapa banyak cara kemungkinan mereka terpilih? Pertama sekali, seperti dijelaskan sebelumnya bahwa pertanyaan ini adalah menentukan berapa banyak cara mereka dapat terpilih. Terpilihnya mereka bertiga akan memperhatikan urutan karena Budi sebagai ketua dan Andi sebagai wakil ketua, akan berbeda jika sebaliknya. Sehingga kita menggunakan pendekatan permutasi. Sebenarnya ada beberapa cara yang dapat kita gunakan, dengan cara di list kemungkinan susunannya, dan ada juga cara menggunakan aturan perkalian. Dengan cara digambar atau di list kemungkinan susunannya. Jika Budi terpilih sebagai ketua maka Andi wakil ketua, maka Susi sebagai sekretaris, dan seterusnya sampai Susi sebagai ketua, Andi sebagai wakil ketua dan Budi sebagai sekretaris. Maka akan ada 6 kombinasi susunan mereka terpilih. Dengan cara aturan perkalian, akan diadakan pemilihan untuk menentukan siapa yang jadi ketua, wakil ketua dan sekretaris. Banyak cara pemilihan ketua. Misal yang pertama, banyaknya adalah 3 cara. Setelah ketua dipilih maka akan ada 2 dari mereka yang mau dipilih sebagai wakil ketua. Setelah wakil ketua dan wakil ketua terpilih, maka hanya akan sisa 1 orang untuk menjabat sebagai sekretaris. Jadi banyaknya cara mereka terpilih adalah 3 kali 2 kali 1 sesuai dengan aturan perkalian. Cara ketiga yaitu dengan rumus permutasi. Budi, Andi dan Susi ada 3 orang maka N adalah 3. Mereka akan dipilih untuk menjadi ketua, wakil ketua atau sekretaris, artinya R sama dengan 3. Sehingga 3 permutasi 3 sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 3 kurang 3 faktorial, sama dengan 3 faktorial dibagi dengan 0 faktorial, dan hasilnya adalah. Kedua, hanya akan ada pemilihan ketua dan sekretaris. Menggunakan cara gambar diperoleh 6 cara susunan kombinasi pilihannya. Dengan cara aturan perkalian, ada 3 cara untuk memilih ketua dan 2 cara untuk memilih sekretaris, sehingga 3 kali 2 sama dengan 6. Menggunakan permutasi juga menghasilkan angka yang sama yaitu 3 permutasi 2 dan hasilnya adalah 6. Untuk yang ketiga ini, Budi, Andi dan Susi akan dipilih sebagai 2 orang pengurus kelas, bebas siapa saja yang penting 2 dari 3 orang ini. Berapa banyak cara mereka bisa terpilih? Pertama, menggunakan cara gambar kita memperoleh 6 susunan cara, tapi perhatikan untuk pilihan Budi dan Susi sebagai pengurus serta pilihan Susi dan Budi sebagai pengurus. Pilihan ini adalah susunan yang sama karena tidak ada perbedaan urutan untuk 2 orang pengurus. Sehingga akan ada 6 dibagi 2 banyak cara mereka terpilih sebagai pengurus yaitu 3 cara. Dengan cara aturan perkalian juga akan kita peroleh hasil yang sama, yaitu banyaknya cara pemilihan ketua yaitu 3 dikali dengan banyaknya cara pemilihan sekretaris yaitu 2, dibagi banyaknya perulangan susunan yaitu 2. Hasilnya sama dengan 3. Dengan menggunakan rumus permutasi, kita bisa menggunakan rumus 3 permutasi 2 dibagi dengan 2 faktorial, hal ini sama dengan 3 kombinasi 2 dan hasilnya adalah 3.
Dari penjelasan tentang pemilihan Budi, Andi dan Susi ini semoga kita bisa sedikit memahami konsep permutasi dan kombinasi. Selanjutnya mari kita cari tahu dan bahas beberapa soal yang menerapkan konsep permutasi. Sebuah kereta KRL akan dirangkai dari 8 gerbong yang tersedia. Berapa banyak cara susunan gerbong di kereta jika dalam rangkaian KRL ini tidak boleh 2 gerbong yang saling berdampingan? Pertama, untuk menyelesaikan soal ini, kita menggunakan logika bahwa banyaknya cara susunan gerbong di mana 2 gerbong tidak boleh saling berdampingan adalah total cara susunan keseluruhan dikurang dengan banyaknya cara susunan gerbong di mana 2 gerbong boleh saling berdampingan. Contohnya misal gerbong 1 dan gerbong 2 akan selalu berdampingan dalam susunannya atau gerbong 2 dengan gerbong 4 selalu berdampingan atau kombinasi yang lainnya. Banyaknya cara susunan gerbong dari ke-8 gerbong adalah 8 faktorial, sedangkan banyaknya cara susunan 2 gerbong saling berdampingan adalah susunan dari 7 gerbong, di mana salah satu gerbongnya merupakan gabungan 2 gerbong yang dianggap satu. Total susunan dengan 2 gerbong berdampingan adalah 7 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Jadi, total cara penyusunan di mana 2 gerbong KRL tidak boleh berdampingan adalah 30.240. Permutasi siklis atau siklik, 3 negara diwakilkan oleh presiden dan menlu atau menteri luar negerinya. Ketiga pasang presiden dan menlu ini duduk di 6 kursi secara melingkar. Berapa banyak cara susunan mereka duduk jika 1. Bebas boleh duduk bangku mana saja dari 6 bangku yang ada 2 ada 2 orang presiden yang selalu berdampingan. 3. Menlu ada di antara presiden. 4. Presiden dan menlu suatu negara selalu berdampingan. Untuk yang pertama, karena bebas tidak ada syarat susunannya, maka banyak cara susunan mereka duduk adalah 120. Yang kedua, karena ada 2 presiden yang selalu berdampingan, maka kita anggap mereka menjadi satu kesatuan, sehingga jumlah elemen yang duduk menjadi 5 secara melingkar. Selain itu 2 orang presiden yang akan selalu berdampingan ini juga mempunyai banyak cara susunan mereka duduk adalah 2 faktorial. Jawabannya adalah 48. Ketiga, presiden dan menlu selang-seling, kita ambil susunan presiden di mana banyaknya susunan presiden adalah 3 kurang 1 faktorial. Nah untuk menlu karena posisinya di antara presiden, maka banyaknya susunannya adalah 3 faktorial. Sehingga, banyak susunan presiden dan menlu selang-seling adalah 2 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 12. Keempat, presiden dan menlu suatu negara selalu berdampingan, maka untuk susunan dari ketiga pasangan ini adalah 3 kurang 1 faktorial dikali dengan 3 kali banyaknya susunan presiden dan menlu masing-masing negara. Jadi 2 faktorial kali 3 kali 2 faktorial sama dengan 12. Terdapat 12 kelereng di dalam sebuah toples, di mana 3 warna merah, 5 warna hijau, dan 4 warna biru. Jika 3 buah kelereng diambil secara random dan berurutan tanpa dikembalikan lagi ke dalam toples, berapa peluang terambil 1 warna merah, 1 warna hijau, dan 1 warna biru? Untuk menjawab ini, kita pahami konsep bahwa banyaknya peluang kejadian adalah peluang kemungkinan satu kejadian dikali dengan total keseluruhan kemungkinan yang ada. Jadi peluang terlambil 3 kelereng atau 1 merah, 1 hijau, dan 1 biru berarti kita akan cari 1 peluang kemungkinan kombinasi ini. Peluang salah satu kemungkinan kombinasi ini akan kita kali dengan jumlah total kemungkinan yang ada. Peluang salah satu kemungkinannya kelereng merah, kelereng hijau, kelereng biru. Nah peluang susunan ini adalah 3/12 dikali dengan 5/11 dikali dengan 4/10, hasilnya adalah 1/22. Sedangkan susunan 3 kelereng yang mungkin adalah 3 permutasi 3 yaitu 6, jadi, peluang diperoleh 1 kelereng merah, 1 kelereng hijau, dan 1 kelereng biru adalah 3/11. Kali ini bagaimana ternyata yang diambil adalah 5 kelereng. Peluang diperoleh 2 kelereng merah, 1 kelereng hijau, dan 2 kelereng biru adalah. Langsung saja, salah satu kemungkinan susunan adalah kelereng merah, kelereng hijau, kelereng biru, kelereng biru. Peluang dari salah satu kemungkinan ini adalah 3/12 dikali 2/11 dikali 5/10 dikali 4/9 dikali 3/8. Total keseluruhan kombinasi yang ada adalah 5 faktorial 5 dibagi dengan 2 faktorial dikali 2 faktorial, sama dengan 30. Jadi peluang diperoleh 2 kelereng merah, 1 kelereng hijau dan 2 kelereng biru adalah. Untuk pembahasan terakhir, silakan dicari tahu sendiri untuk cara menyelesaikannya dan konsep di balik cara tersebut. Cukup sekian dulu untuk konten video ini, kita sudah membahas dan mencari tahu tentang permutasi.
Silakan di-share konten video ini dan juga tulis komentarmu. Juga jangan lupa tonton video-video lainnya.